sama perempuan lagi nangis. Di perempuan nangis saja itu. Ditanya sama Habib Umar, "Bu, kenapa nangis?" Suaminya meninggal. Nah, anaknya mati. Nah, kenapa? 3 hari ini saya belum melihat Rasul. 3 hari. Berarti selama ini ibu melihat terus. Ya, dalam mimpi saya. Ya. Emang ibu kerjanya ngapain? Amalannya baca sholawat sehari 15.000 kan? Berarti 15 jam baca sholawat. Ya katakanlah 1 jam 1.000, 1 jam 1.000. Berarti 15 jam. Ya entah dengan lisan, entah dengan hati. Ya, karena baca sholawat dalam hati juga boleh. Gitu. 15.000 kali. Nah, memang orang-orang seperti itulah yang Allah kasih kemuliaan melihat Rasulullah. Karena nggak setiap orang itu bisa melihat wajah Rasulullah. Dan tolong dicatat, wajah Rasul yang kita lihat dalam mimpi itu beda dengan wajah Rasul yang dilihat para sahabat. Kualitasnya beda. Karena mimpi itu hanya gambaran sama raja. Yang bisa melihat Rasul di dunia ini ya hakikatnya para sahabat. Tapi hakikat Rasulullah di dunia ini bukan hakikat Rasulullah yang sebenarnya. Kita yang wajahnya pas-pasan begini aja nanti di surga kayak Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu ibaratnya manusia pertama sampai manusia paling akhir, include Nabi Adam, dikumpulin jadi satu, baru jadi satu Nabi Yusuf. Triliunan orang digabung, baru bisa bikin satu Nabi. Banyak banget bahannya Pak. Orang Foresta, orang Nafakpak semua dikumpulin nggak bisa tuh jadi Nabi Yusuf. Dari zaman dulu ya sampai akhir zaman baru jadi satu Nabi. Nah kita yang mukanya nggak ngiri nih, ya kan? Hidung pesek, badan pendek, ya kan? Mata belek gitu. Tapi nanti di surga kita jadi umatnya Nabi Muhammad SAW masuk surga wajahnya seperti Nabi Yusuf alaihis. Pertanyaannya Nabi Yusuf kayak gimana? Terus pertanyaannya, Nabi Yusuf ini separohnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu gimana? Kita nggak bisa bayangin, nggak bisa. Betapa indahnya Allah ciptakan Nabi Muhammad itu, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dikasih tahu sama tuh punya anak, ya istri, Nabi Muhammad itu orang paling indah, paling tampan, paling istimewa. Nah, mimpi gitu. Akhirnya didiktelah Nazom Aqidatul Awam ini, ya. Sampai kepada bait fiha kalamul hakimil alim. Cuma sampai situ doang. Di dalam Al-Quran ini ada kalamullah al-hakim al-alim. Kemudian beliau lanjutkan lagi sampai selesai. Jadi sebagian akhir ini dari nazom itu untayan syair dan untayan bait yang berisikan ilmu akidah ini di bagian akhirnya itu dituliskan oleh Syekh Ahmad Al-Marzuki. Wahakala ya. Kita langsung saja masuk kepada teksnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini minumnya mana nih? Astagfirullahaladzim. Ini suara berserak amat dari kagak dikasih minum. Ini gimana sih orang Foresta? Mobilnya Mercy, Alphard, minum aja kagak dikasih kamu. Parah amat. Oh ya, saya jual orang Foresta ya. Lupa saya. Ya. Ya sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. Qala Nadhim rahimahullah ta'ala, abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Nah, sekarang kita mulai agak serius dikit nih belajarnya. Soalnya kalau nggak ditulis nih susah pahamnya. Oke. Allah itu Allah ya. Oke. Allah itu nama. Isim ya. Isim itu menunjukkan kepada zat. Allah itu nama. Isim. Isim itu menunjukkan kepada zat. Zat Allah ini pasti punya sifat. Karena setiap zat itu pasti punya. Nggak mungkin ada zat kalau nggak ada sifat. Contoh, kenapa dinamakan whiteboard? Kalau saya bilang whiteboard itu apa? Nah, zatnya apa? Kenapa saya bilang whiteboard? 1 dia keras, 2 dia putih. Kalau saya ganti hitam, sifatnya saya ganti gitu, warnanya hitam, masih jadi whiteboard ya? Nah,
Paham ya? Paham ya? Saya ulangi deh. Allah itu yang kita lafazkan itu nama. Kalau disebut Allah, maka otomatis pikiran kita menuju kepada zat yang wajib wujudnya. Wajib wujudnya artinya pasti ada, nggak boleh nggak ada. Contoh, iPhone sama Steve Jobs yang bikin iPhone, pasti duluan Steve Jobs ya. Wujudnya iPhone ini ada berarti karena adanya si Steve Jobs itu. Kalau Steve Jobsnya itu nggak ditakdirkan bikin iPhone, maka iPhone-nya nggak mungkin ada. Di alam semesta ini ada yang bikin, karena nggak mungkin tiba-tiba ada. Indomie aja mesti ada yang bikin. Ada pabriknya nggak Indomie itu? Ada kan? Masa manusia mau dibilang kebetulan? Pinter amat yang ngomong. Benar nggak? Pinter banget yang ngomong. Manusia cuma kabar ribetan mana? Bikin Indomie sama bikin manusia? Bikin manusia? Jangan ketawa, otak-otaknya nih susah. Jangan bikin yang aneh-aneh. Ya. Ini yang dimaksud wajib. Tapi nanti orang agama lain akan bilang gini, ya Habib, kalau begitu aja sih agama kita juga sama. Kami mengakui Tuhan, ya mengakui Tuhan. Ini air apa nih? Ini air wudhu namanya. Kalau air wudhu itu ada warnanya panas, ya Allah. Gimana sih ini? Dua kali yang ngajar di sini. Nah, lagi ya. Tuh orang-orang agama lain bilang sama dong gitu. Saya juga yakin ada Tuhan yang bikin. Nanti dulu tahun 2000 berapa ya? 15 2014 sama 2015. 2014 itu kami di Australia itu kita bikin namanya The First National Open Mosque. Jadi masjid itu secara nasional dibuka. Ini kerjasama dengan Lebanese Muslim Association di sana itu. Kebetulan saya di Newcastle, ya, sekitar 4 jam dari Sydney. Itu ada Islamic Center punya Turki, saya ngajar di sana. Nah terus kita buka masjid, ada sesi Q&A, question and answer. Ada orang pemuda Kristen di situ, ada suster, ada semua, ya, semua kita undang, orang Yahudi kita undang. Ya namanya interfaith dialog antar keyakinan. Biasa aja. Namanya dialog antar keyakinan itu nggak usah sewot-sewotan, nggak boleh sikut-sikutan, apa adanya aja. Sampaikan aja. Tujuannya emang kita cari mana yang benar. Ditanya gitu. Kamu bilang Tuhan kamu Allah, saya bilang Tuhan saya Yesus. Apa bedanya coba konsepnya? Saya bilang kita ini setuju kalau Yesus itu mixture of parts. Dia punya darah, dia punya daging butuh kepada tulang daging butuh kepada kulit, kemudian juga butuh kepada otak, butuh kepada tempat, ya, space, butuh kepada time, waktu. Yesus juga ada di belakangan, artinya sebelum dia ada wujud yang lain, dan semua ini saling membutuhkan. Something in need can never be God. Dalam agama saya, kalau zat itu mau jadi Tuhan, diakui sebagai Tuhan, dia nggak punya kebutuhan dengan apapun. Selesai. Terus 2016-nya datanglah kita, waktu itu saya di Queensland, di Maroochydore. Jadi cuma 100 kepala keluarga, 100 kita orang Islam tuh. Saya orang Indonesia doang di situ, saya doang sendirian. Di antara 500.000 orang non-Muslim, 500.000. Jadi ada aliran Kristen namanya Lutheran, ya.
Kristen ini juga punya aliran banyak. Kayak Islam kan ada Syiah, ada Wahabi, ada Salafi. Tahu Salafi nggak? Tahu nggak Salafi Pak? Nggak tahu. Tahu nggak Salafi? Salafi tahu nggak Salafi? Jangan selfie, itu selfie. Ya, itulah pokoknya nanti kita bahas itu ya. Nah, anak-anak sekolah itu 50 orang, anak SMA. Mereka lagi studi banding tentang akidah. Akhirnya nanya, apa bedanya Tuhan kalian dengan Tuhan saya? Saya bilang, I've got $100. Saya punya $100. And you've got $300. Kamu punya $300. Kira-kira mau nggak saya tukar gitu? Nggak mau dia. Kenapa kamu nggak mau saya tukar? Karena numbers doesn't fit. Karena nggak sama ini. Antara 1 sama 3 itu tidak sama. Udah selesai. Terus terakhir dia tanya sama saya tuh, anak cewek perempuan datang gitu, apa sih pandangan umat Islam tentang homoseksualitas gitu? Bahaya nih, jadi musuh kita nanti nih ateis, musuh anak-anak kita sih keduanya LGBT. Nih musuh kita nanti ke depannya nih, ini yang bakal masuk ke diri anak-anak muda nanti ke depannya. Mereka udah gak peduli masjid, gak peduli ngaji, gak peduli Allah, gak peduli sama Rasulullah SAW, menganggap bahwasanya gender itu adalah tergantung ke dalam perspektif ini. Jadi meskipun kita ini punya belalai, tapi kalau kita yakin kita itu cewek, maka kita adalah cewek. Ya udah, saya yakin saya ini burung. Ini nggak masuk akal, tapi emang kayak gitu Pak ya. Ini hati-hati. Ini kejadian banyak kejadian seperti ini. Nah, kita balik lagi ke sini. Allah itu nama terhadap zat yang kita ini nggak mungkin tahu hakikatnya kayak gimana. Oke? Jadi kita sebagai umat manusia nggak dibebankan untuk tahu hakikatnya Allah gimana, detailnya gimana. Memori kita cuma 2 MB, datanya 1 tera, maksudnya pecah. Nggak ada iCloud juga Pak buat dibeli itu. Ya, jadi nggak bisa. Kita ini emang terbatas akalnya. Tapi kita sama Allah itu dikasih namanya Al-Quran, dikasih sunnah, dan dikasih akal sehat. Al-Quran dan sunnah ini akan memberikan akal sehat ini data-data sehingga tahu Tuhan mana yang benar, Tuhan mana yang nggak benar. Nah, akal ini juga bukan akal sembarang orang, akal orang-orang yang hatinya bersih. Ya. Makanya Allah punya Asmaul Husna. Asmaul Husna ini 99 yang dikasih tahu. Yang nggak dikasih tahu itu tidak terbatas. Jadi bukan artinya angka 99 ini membatasi nama atau sifat Allah, karena ada pendapat ulama yang mengatakan nama dengan sifat ya sama aja, padahal ya nggak sama. Baik, abda'u bismillah, saya memulai dengan nama Allah. Jadi kalau disebut Allah itu Al-Wahid Al-Ma'bud bil Haq, zat satu-satunya yang pantas untuk disembah. Kenapa pantas? Ini akibat saya safari dakwah nih 1 bulan nih. Awal bulan saya Jambi 3 jam ke Kuala Tunggal balik lagi Jakarta. Usahanya sudah pergi ke Majalengka, balik lagi Jakarta. Habis itu balik lagi Sukabumi, balik lagi Jakarta sampai Jakarta jam 1 malam. Jam 6 harus pergi ke Makassar undangan Pak Yusuf Kalla, karena ulang tahun Kalla Grupnya ulang tahun, saya dipanggil. Sampai Jakarta lagi, lusanya sudah pergi ke Bangkalan Bu, 5 hari di sana. Nggak puasa dikasih itu. Orang durhaka sama Allah, berbakti sama Allah, dikasih pasangan. Itu namanya Rahman. Jadi kalau Anda tanya gitu, kenapa Bib tuh orang non-muslim kaya, saya yang sholat gak kaya? Jawabannya karena Allah ini punya sifat namanya
Ar-Rahman. Allah ini nggak bisa diatur sama Anda. Terus kalau Allah mau hitung-hitungan, Anda kan hitung-hitungan. Ada orang hitung-hitungan gini, saya gak sholat gak kaya gitu. Nanti yang Allah dihitung, yang ngasih mata itu siapa? Emang kita sholat dulu baru dikasih mata? Coba orang mikir lagi. Kita sholat dulu, puasa dulu, baru punya mulut, atau punya mulut dulu? Coba kalau Allah hitung-hitungan sama kita, maka habis kan? Jadi jangan hitung-hitungan sama Allah, santai aja. Emang kita begini, dan ini cuma sebentar aja. Nanti di akhirat nih yang punya banyak uang itu yang lebih repot. Gimana hitungannya banyak? Contoh, punya panci satu dibandingkan sama yang punya pabrik mas pion. Berapa ribu tuh panci dia cetak tuh? Ya kan? Berapa ribu pegawainya? Hisapnya cepetan yang mana? Yang nggak punya panci. Yang punya panci masih ketahan. Jadi ya kalau kita punya harta lebih dulu, keluarin aja. Kita nggak tahu umur, ya punya harta lebih artinya lebih ini kebutuhan keluarga ini cukup. Keluarin aja supaya hisab kita itu jadi enteng. Terus Ar-Rahman ya. Nah kalau Ar-Rahim disebut Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, ingat gitu tuh. Oh Allah ini ngasih semuanya sama. Yang sholat dikasih, yang gak sholat dikasih, yang jadi satpam dikasih, yang jadi ustadz dikasih, yang jadi CEO dikasih, yang jadi OB dikasih. Allah ini Rahman. Mau sholat mau enggak, Allah ini Rahman. Catat tuh, jangan perhitungan sama Allah, karena Allah dari awal gak pernah perhitungan sama kita. Dan kita ini dapat fadl jadi orang yang beriman, jadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita beruntung. Orang Bani Israel sholat 700 tahun, tingginya 10 meter, masuk surga belakangan. Orang Foresta umur berapa? 43, tingginya berapa sih paling? 1,7 paling. Masuk surganya dulu Bapak. Coba bayangin Pak, kerja jadi satpam di Foresta 700 tahun gimana? Cari nafkah dah 700 tahun. Cari nafkah 700 tahun membuat bini itu ya semua. Ya kan? Beranaknya berapa kali Pak? Coba bininya berapa? Emang satu yang dikasih nafkah. Emang 700 tahun itu pengen sama cewek doang. Satu hari nggak mungkin lah potongan-potongan begini nggak mungkin dah. Pengen dah nambah lagi. Iya, kita ini dikasih umur pendek, tinggi juga nggak seberapa gitu kan. Sholat juga bukan 50 waktu, 5 waktu, masuk surga duluan. Itu namanya fadl. Jadi Bani Israel itu ada yang protes nanti hadirin. Kenapa saya sholatnya lebih lama? Orang Islam sholatnya kalah sama saya, kuantitasnya dia masuk surga duluan. Ya kata Allah, suka-suka saya. Jadi prinsip suka-suka Allah ini Allah mau dicatat betul. Biar apa? Biar nanti kita husnuzon sama Allah, baik sangka terus sama Allah. Jangan sampai kita buruk sangka. Nah kalau Ar-Rahim ini nama menunjukkan kepada zat itu pasti punya sifat. Sifatnya itu Rahman tapi khusus bagi orang Islam di hari akhir. J itu main ada warna. Senyum aja. Coba dulu lah. Jangan kurang manis nih. Ya, coba dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim.